Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus Excel untuk perhitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Seperti yang kita ketahui, hal-hal dasar yang harus kita kuasai dan wajib kita kuasai ketika belajar Excel adalah bagaimana melakukan suatu operasi perhitungan. Operasi perhitungan ini sebenarnya tidak terlalu susah, sangat mudah dipahami, dimengerti. Cuman mungkin bagi kita yang baru belajar, baru mengenal Microsoft Excel, perlu lebih dalam untuk mempelajari hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menggunakan rumus Microsoft Excel untuk perhitungan penjumlahan, pengurangan, pembagian, serta perkalian. Di sini misalnya ya, di Microsoft Excel kita memiliki sebuah tabel seperti ini. Ada tabel jajanan. Di tabel jajanan ini ada 5 buah data jajanan. Terus ada jumlah, terjual, dan sisa. Yang pertama, kita akan melakukan rumus penjumlahan di Microsoft Excel. Untuk rumus penjumlahan ada 2 yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama adalah kita dapat menggunakan simbol operator plus atau simbol tambah. Ini cara penjumlahan yang sangat mudah sekali. Ya, caranya adalah di sini, misal kita kan ingin menjumlahkan jumlah jajanan 5 ini kita jumlah semua. Caranya di sini pada sel C7, ya, sel itu merupakan pertemuan antara kolom dan baris. Di sini C7. Pada C7 untuk memulai rumus kita ketikkan sama dengan terus yang ingin kita jumlahkan apa? Yang ingin kita jumlahkan adalah jumlah dari pisang. Berarti di sini 130 ini kita lihat dia ada pada sel apa? Dia ada pada kolom C baris kedua. Berarti dia ada pada sel C2. Nah, kita ketik seperti ini. Terus kita tambah. Nah, yang kedua sini. Nah, 200. 200 ini posisinya ada pada C3. Jadi kita ketikkan aja C3. Oke. Kalau pengen lebih cepat, kita nggak perlu ketikan manual C2, C7. Tapi kita langsung gunakan kursor pada mouse ini, kita langsung klik saja. Misalnya untuk jumlah arem-arem itu pada sel C4, kita klik. Nah, sini akan muncul otomatis. Terus jumlah lagi untuk jumlah pastel C5. Klik plus lagi C6. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tekan tombol enter. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini contoh penggunaan rumus. Rumusnya bisa kalian lihat kembali di bagian formula bar di atas ini. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan fungsi. Ya. Sebuah fungsi untuk melakukan penjumlahan adalah fungsi sum. S-U-M. Caranya di sini ceritanya kita akan menjumlahkan terjual ya, jajanan yang terjual kita jumlahkan, kita letakkan pada D7. Awali dengan sama dengan, ketikkan sum kurung buka, terus kita tentukan sel mana yang akan kita jumlahkan pertama kali. Kita ingin menjumlahkan mulai dari 100. Ya, 100 ada pada sel D2. Terus
kita titik 2, nah, sampai ke berapa? Misalnya sampai ke D6 untuk martabak. Nah, seperti ini. Nanti dia akan diblok. Atau kita juga bisa, tidak harus kita klik satu persatu, tapi ketika sudah kurung buka, klik D2, tarik ke bawah sampai ke D6. Terus kurung tutup, kita enter. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, akan menampilkan perjumlahan menggunakan rumus sum. Oke. Selanjutnya ada dua cara tadi ya untuk melakukan penjumlahan, bisa menggunakan simbol operator plus atau kita juga bisa menggunakan fungsi sum. Terus selanjutnya kalau kita ingin melakukan pengurangan, untuk melakukan pengurangan itu caranya sangat mudah sekali. Kita bisa menggunakan operator atau simbol min atau negatif atau minus sebutnya. Oke, misal di sini kita akan menggunakan di bagian sini pada sel E2, kita akan melakukan pengurangan dari jumlah jajanan pisang dikurangi dengan pisang yang terjual. Nah, berarti kan 130 dikurangi dengan 100. Caranya jadi sama dengan kita klik C2, nah, gunakan operator minus, terus kita klik D2 ini. Kalau sudah, kita tekan tombol enter. Nah, ini contoh penggunaan dari operator minus atau melakukan pengurangan. Nah, jadi ada pada sel C2 dikurangi sel D2, hasilnya akan seperti ini. Terus untuk yang ke bawah, ini kita juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, kita ulangi, misalnya C3 dikurangi D3, kita enter. Tapi kalau hal ini merasa terlalu lama, kita bisa mengcopy rumus ini. Nah, caranya ketika ini kita klik, nah, di pojok sebelah kanan bawah ada titik. Nah, ini kita klik simbol plus, terus kita tarik ke bawah. Nah, silakan seperti ini. Dia akan otomatis mengcopy rumus yang ada di atasnya. Tapi mengcopy rumusnya itu ketika tarik ke bawah, dia akan menyesuaikan. Ya, barisnya adalah baris ke berapa gitu. Oke, terus ini misalnya ya, kalau kita ingin melakukan rumus perkalian. Setelah tadi ada penambahan atau penjumlahan dan pengurangan. Oke, di sini kita tambahkan satu kolom lagi. Misalnya tambahkan harga. Ini misalnya pisang 5.000, roti 7.000, arem-arem 8.000, pastel 4.000, martabak 10.000. Nah, kita buat seperti ini. Ini saya rapikan dulu. Oke. Terus ini misalnya kasih total. Total jual ya. Total jual ini maksudnya nanti dihitung dari harga dikali jumlah terjual. Nah. Oke, misalnya untuk melakukan perkalian, caranya kita sama dengan dulu. Terus kita tentukan sel yang akan kita kalikan. Yang kita kalikan adalah harga 5.000, terus kali, ya, kali itu kita gunakan bintang. Hanya kita pada sel yang terjual, ya, 100 ini ya, 100 ini ada pada sel D2. Terus kita enter. Nah, hasilnya seperti ini, 500.000. Ya, jadi harganya 5.000, ya, ada pada sel F2 dikalikan jumlah yang
terjual 100. Nah, seperti ini. Di sini kalau yang bawahnya bisa dilakukan langkah yang sama dengan F7 dikali D, bukan F7 ya, F3 kali D3. Nah, bawahnya tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Oke ya. Ini contoh kalau kita melakukan perkalian. Satunya kalau kita ingin melakukan pembagian. Ya, pembagian. Misalnya kita ingin membagi rata-rata ya di sini. Kita bisa menggunakan rata-rata, atau misalnya kita contoh pembagian yang sederhana saja ya. Oke. Pembagiannya kita misal di sini ya, tadi rata. Nah, ini kita buat rata, dirapikan dulu. Seperti ini. Nah, rata ini untuk melakukan pembagian kita bisa menggunakan, awali dengan rumus sama dengan, terus yang ingin kita bagi apa? Misalnya kita ingin membagi total penjumlahan ini, kita bagi dengan jumlah jajanan. Jumlah total jajanannya itu ada 5. Misalnya 5 seperti ini. Nah, kita enter. Nah, ini contoh pembagian ya, rata-rata jumlah jajanan. Nah, totalnya adalah 840. Kita bagi 5. Kenapa 5? Karena di sini ada 5 buah jajan. Yang ke sampingnya juga sama. Misalnya kita ingin tahu berapa rata-rata yang terjual. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus D7 dibagi 5. D7 adalah total terjual dibagi jumlah jajanan yang terjual 5. Nah, berarti rata-ratanya adalah 152. Terus ini kok kenapa kosong? Nah, karena di sini atasnya ya untuk kolom total ini masih kosong. Ini tinggal tarik aja ke kanan. Ini juga ini bisa muncul rata-rata total penjualan, rata-rata total harga, rata-rata sisa, itu akan kelihatan. Oke, sekian tadi sedikit pembahasan mengenai rumus Excel untuk melakukan perhitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Untuk file ini, contoh penggunaan rumus ini nanti dapat kalian download ya, ada pada link deskripsi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.